Cita-cita mau punya tambang, katanya Bahlil Anda bisa menjadi pemilik tambang sendiri, nanti setor ke Pertamina. Tapi nggak usah begitu, ada aplikasi yang Anda bisa invest di tambang dan itu akan bisa membuat kekayaan Anda itu sebagai raja minyak ya. Namanya Chevron EBT. Nah pertanyaannya, apakah ini benar-benar bisa membuat kita sebagai raja minyak? Silakan saksikan di investigasi skema Ponzi bersama saya Roy Sakti. Dah, Ponzi gak habis-habisnya. Ini sebenarnya udah lumayan lama, jadi kelihatannya hampir-hampir saat ini mau bakal scam, tapi nggak apa-apa, saya bahas dulu lah biar para diehardnya ini. Oh ya, sebagai update ya, OMC udah scam, kemudian apa aja ya, Duex juga sudah scam. Ya, dan yang komen-komen tolol-tolol di postingan gua di YouTube ya, silakan di roasting sendiri lah teman-teman ya, bosen saya. Nah kali ini kita akan membahas sebuah Ponzi lagi, aplikasi Ponzi. Kalau sudah ada sandal hijau ini sudah artinya ini sudah Ponzi lagi ya. Modusnya adalah, narasinya adalah Anda menjadi shareholder di sebuah tambang yang dimiliki oleh Chevron. Chevron itu kan nama pertambangan ya. Biasanya kan ada di sponsor F1 apa segala. Tapi pertanyaannya, apakah ini Chevron beneran? Ya enggak lah, kamu lihat Chevronnya Chevron palsu lah teman-teman. Jadi gini kawan-kawan ya, kalau kamu itu, jadi gini, Anda antara investor kamu itu cerdas apa bodoh, bedanya gitu. Kalau investor bodoh itu fokus di judul. Jadi setiap ganti judul tanya saya, setiap ganti judul tanya saya, itu namanya investor bodoh. Kalau investor cerdas itu adalah di pola. Ini kan polanya sama aja. Kita depo duit, sistemnya MLM, nanti deponya makin tinggi, cuannya makin besar, kontraknya seberapa, kemudian nanti ada para scammer itu nyuruh orang untuk buka kantor, kemudian kalau ada kantornya itu dianggap resmi, ya. Kemudian setelah scam kantornya digeruduk massa, polanya ya sama kayak gitu-gitu aja. Ini biasanya ya permainan-permainan divisi Kamboja, teman-teman scammer-scammer divisi. Tapi ada teman-teman, memang segmennya itu sudah Ponzi-Ponzi ini ada, terbukti ada kan di grup pecinta Ponzi juga ada. Mereka tahu bahwa mereka ini sedang berhadapan dengan penjahat, tapi ya yang pertama cuan. Jadi mindset mereka itu gimana caranya gua jadi yang pertama. Kalau pertama cuan gitu kan. Ya terserah Anda. Ini selama negara tidak melarang dan tidak memberantas kayak gini banyak aja teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah ini berumur panjang? Enggak, kayak gini umurnya pasti pendek teman-teman. Jadi saran saya cepat amankan uang Anda. Mumpung belum scam ya, tapi kalau sudah scam ya sudahlah, telat. Karena memang saya gini agak telat. Kenapa? Tiap hari itu Ponzi itu gonta-ganti judul kawan-kawan. Bintang chip lah, riset car lah, ini. Terus apalagi macam-macam. Tiap hari itu keluar baru. Masa saya harus bikin semua setiap hari keluar baru? Kan Anda kan gak goblok, gak pinter-pinter kan. Tiap hari Anda tanya ke saya, udahlah. Posisinya teman-teman, selalu saya bilang bahwa kenali polanya. Kalau kamu sudah memahami polanya, maka kamu akan tahu itu akan scam apa enggak, itu akan tahu. Nah masalah kamu sudah tahu ada potensi scam, terus kemudian kamu nyemplung lagi dengan under concern, ya terserah Anda. Karena memang pecandu Ponzi ini mirip polanya kayak korban sodomi teman-teman. Tahu nggak bahwa LGBT kayak gay, homo ya, itu menular. Biasanya kalau Anda cek ya, Anda tanya kepada korban-korbannya, awalnya mana? Awalnya jadi korban sodomi itu. Entah korban sodomi temennya, guru ngaji, kemudian sekolah, tempat tinggalnya, apa segala. Jadi awalnya kena sodomi, lama-lama kecanduan. Karena memang ini kok malah bahas sodomi, nggak apa-apa lah, terusin dulu lah. Jadi kalau karena ada banyak ya, kenapa orang sodomi kecanduan? Karena dia mendapatkan kenikmatan yang nggak pernah didapatkan ketika dia berhubungan apa. Kenapa? Karena ketika penis numpul di anus itu sebenarnya, dia itu kena kantong apa sih namanya itu? Kantong itulah ya. Kantong peluru peler itu ya, sebelah belakang. Itu sensasinya beda, teman-teman. Katanya orang-orang ini, gua mah enggak lah, gua ini. Tapi ya sama, akhirnya lama-lama Anda menjadi pecandu ya. Jadi pertama dirugikan. Nah kemudian, tapi kok kangen ya sama yang duitnya Ponzi ya. Karena apa? Anda ini tipikal orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Sampah negara lah ibarat kata ya. Kerja nggak pernah dapat. Kemudian
kerja bener salah, kerja nggak bener juga nggak bisa, ya kan? Ya udahlah, satu-satunya bisa mencari uang lewat Ponzi, ya udah akhirnya main Ponzi terus. Jadi golongan-golongan kayak gini ya sudah akhirnya jadi leader Ponzi ya, dan ini terus berkembang biak. Nah, tinggal masalahnya umur panjang pendek ya hanya Tuhan dan bandar yang tahu. Jadi kalau ada tanya ke saya, Pak ini umurnya panjang apa pendek? Kalau ini pasti pendek ini. Ya, cuman kalau yang lain juga nggak tahu, hanya Tuhan dan bandar. Buktinya saya kemarin riset kartu dari 2 bulan yang lalu sampai sekarang masih hidup ya. Tapi ada yang saya riset minggu depan langsung mati. Saya riset 3 hari langsung mati. Ya, ada yang nggak mati ya nggak ngerti, tergantung. Semua itu tergantung bandarnya, dia mau stop apa enggak. Dia sudah pada titik impas BP sudah cuan, ketika dia sudah pada titik impas BP cuan, ya sudah dia akan stop. Nah, dan pertanyaannya mau sampai kapan kamu hidup kayak gini terus, mencari uang yang nggak jelas kayak begini. Semoga bermanfaat.